Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Adenium Gasani, channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium, cara menanam, cara merawat, pengendalian hama, penyakit, dan lain-lain seputar adenium. Oke, welcome back to my channel. Salam kopi hitam tanpa gula, salam Ademania Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips sedikit tutorial di mana perangsangan bunga, perangsangan buah yang paling efektif menurut saya. Jadi tanaman itu memiliki dua fase, teman-teman. Sebelum kita jauh melangkah untuk tutorial, saya jelaskan dulu latar belakang tanaman. Tanaman ini mempunyai dua fase, yaitu fase vegetatif, fase pertumbuhan, kemudian fase generatif, fase pembungaan dan pembuahan. Di mana fase vegetatif pada tanaman adenium ini biasanya berusia di bawah 6 bulan. Kemudian fase generatif itu biasanya berusia 6 bulan ke atas. Fase vegetatif ini tanaman ini memerlukan banyak unsur nitrogen karena untuk bertumbuh. Tapi setelah fase generatif, tanaman ini tidak membutuhkan banyak nitrogen. Yang dibutuhkan saat ini adalah kalium sama fosfor yang banyak. Untuk asupan nitrogen tidak terlalu dibutuhkan. Maka dari itu harus pandai-pandai kita memberikan pupuk, mensiasati hal itu semua. Kalau terlalu banyak pupuk nitrogen pada saat fase generatif seperti ini, itu biasanya tanaman itu telat untuk berbunga. Selain telat untuk berbunga, tanaman itu juga nanti akan ketahanan tubuhnya terhadap hama dan penyakit itu kurang, teman-teman. Ketahanan terhadap hama dan penyakit itu kurang karena tanaman kalau terlalu banyak nitrogen, khususnya pada fase generatif, itu nanti akan mudah terserang penyakit dan hama. Karena mungkin enak kalau dimakan hama atau gimana, saya juga kurang tahu. Jadi kita harus pandai-pandai menyetel atau men-set di mana kebutuhan kalium dan fosfor ini terlalu banyak, harus kita tambahkan seperti itu. Nah, jadi yang mau saya jelaskan di sini itu adalah untuk pemaksimalan pembungaan pada tanaman adenium. Oke, langkah yang pertama itu dengan cara kita membuat tanaman itu stres, teman-teman. Jadi kalau tanaman itu stres, kita potongi daunnya, kemudian jangan terlalu sering disiram, kemudian tanaman itu akan berbunga, mudah berbunga. Nah, coba teman-teman kalau tanamannya di rumah itu sudah usia di atas 6 bulan, kemudian belum juga berbunga di musim kemarau ini, coba dengan metode siram jarang, agak kering, kemudian daunnya dipotongi habis, nanti pasti berbunga. Karena secara alamiah tanaman ketika stres, ketika hormon etilen atau apa itu aktif atau hormon dorman, karena mencekamnya situasi, tidak ada air, tidak ada daun, itu pasti tanaman akan mudah berbunga. Seperti itu. Ini sebagai contoh tanaman yang akan saya praktekkan, karena ini baru saja berbunga satu ini. Nah, ini berbunga, ini sudah bakal buah, teman-teman. Jadi kemarin itu bunga satu doang, saya lakukan penyerbukan manual, kelihatannya jadi. Kemudian ini ada muncul calon bunga lagi, itu saya pruning tipis-tipis. Nah, kali ini karena saya berpikir ini daunnya bagus, teman-teman. Jadi daunnya ini unik, ada list merahnya di setiap daun, juga daunnya tipikal mini, kecil. Seperti itu, teman-teman. Jadi
Langsung saja kita praktekkan, kita potongi, tidak apa-apa, agar mau berbunga lagi. Kita potongi, yang kalau cabang-cabang yang panjang wajib harus kita potong teman-teman, agar meminimalisir memanjangnya cabang. Seperti itu. Kalau tanaman sudah stres, kondisi mencekam, pasti nanti dia akan rajin untuk berbunga. Seperti itu, akan menumbuhkan bunga yang sangat banyak. Ini tanaman bagus, stylenya hitam, cabangnya luar biasa ini. Apalagi daun-daun yang bertumpukan seperti ini harus wajib teman-teman, karena pada hakikatnya daun yang bertumpukan seperti ini kan tidak terkena sinar matahari langsung, jadi dia nanti akan memanjang. Selain memanjang, juga hormon yang ada diproduksi secara alami seperti yang jelaskan saya pada video sebelumnya, itu nanti tidak rusak oleh sinar matahari, maka akan memanjang cabangnya teman-teman, karena tidak terkena sinar matahari langsung, terhalang oleh daun yang lain. Jadi harus kita potongi agar supaya sinar matahari masuk di sela-sela daun, di seluruh bagian daun teman-teman. Nah, juga pemaksimalan untuk metabolisme dan fotosintesis untuk penguapan. Tapi saran saya, ketika melakukan pembruningan seperti ini, itu jangan dilakukan pada saat musim penghujan, karena sangat berbahaya teman-teman. Saat musim penghujan itu tentunya tanaman akan membutuhkan banyak proses untuk berfotosintesis, karena curah hujan yang tinggi, kadar air yang tinggi pada media ini, kalau posisi daunnya tidak ada, itu sangat berbahaya, riskan untuk pembusukan akar teman-teman. Seperti itu. Jadi logikanya gini, habisnya air di dalam media ini karena proses penguapan dari daun dan proses fotosintesis dari daun. Kalau daunnya tidak ada, otomatis proses fotosintesisnya berkurang. Sementara di dalam media ini terlalu basah karena curah hujan yang tinggi, akhirnya tanaman ini busuk. Teman-teman. Jadi tergenang air, tidak bisa melakukan proses fotosintesis dengan maksimal. Jadi saya sarankan untuk musim kemarau seperti ini. Juga saya tidak mempruning habis, saya pruning tipis-tipis, yang mana yang perlu dipotong, mana yang masih, seperti itu. Kemudian untuk asupan pupuk, di musim kemarau atau musim panas seperti ini, pemberiannya harus kita lakukan secara berkala teman-teman. Berkala, agak sering nggak apa-apa kalau fase generatif seperti ini. Jadi ini pupuk saya. Saya kasih pupuk ini pupuk khusus untuk pembungaan. Jadi kandungannya ini full kalium dan fosfor, jadi tidak ada kandungan nitrogennya. Nah, ini saya berikan berkala 1 minggu sekali, dengan harapan diserap di akar. Jadi saya larutkan ke dalam air, saya kocorkan itu di sore hari, sekitar antara pukul 3 sampai pukul 4 sore hari. Kenapa saya berikan secara dikocor teman-teman, tidak saya spray? Karena menurut saya teman-teman, jadi penyerapan ketika tanaman ini sore hari itu lebih maksimal.
tanaman itu menyerap unsur hara. Untuk siang hari ini kurang maksimal. Kalau siang hari, pagi hari terutama jam 7 sampai jam 10 itu penyerapan maksimal itu dari daun. Karena terbukanya stomata di balik daun ini teman-teman. Jadi saya sarankan untuk pupuk seperti ini yang untuk generatif itu dikocor saja. Kalau saya di umur vegetatif untuk pertumbuhan itu biasanya saya berikan dengan cara saya spray. Saya spray di antara pukul 7 sampai 9. Nah, karena stomata di balik daun ini terbuka. Jadi gitu teman-teman. Kalau kita berikan nutrisi dengan cara di spray pada saat usia generatif ini sangat mengganggu bunga teman-teman. Jadi spray yang kita spraykan tidak beraturan ke daun ini pasti terkena bunga. Jadi nanti akan mengganggu bunga teman-teman. Makanya saya sarankan untuk berikan secara dikocor di akar sekitar pukul sore hari. Karena penyerapan unsur hara di akar itu paling banyak dilakukan pada saat malam hari. Kalau di siang hari itu melalui daun. Teorinya seperti itu teman-teman. Ini sudah saya praktekkan bertahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah tanamannya sehat-sehat, bagus-bagus sesuai yang saya inginkan. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Salam Ademana Nusantara, salam kopi hitam tanpa gula. Sekian dan terima kasih.